soal ujian seperti apa itu akan apply di kerjaan, Iya. nggak wonder akan sebagus itulah gitu kan. Cuman yang aku harapin sih kalau bisa kita tuh tahu konsep gitu. Konsepnya jadi RI itu apa sih? Sobat Perminyakan, kembali lagi di BHP, Bincang Hangat Perminyakan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Explore the World as a Reservoir Engineer, yang nantinya bakal ngebahas tentang gimana sih kehidupan as a Reservoir Engineer. Nah, yang pastinya di sini kita udah kedatangan salah satu senior kita yang berprofesi sebagai Reservoir Engineer. Tapi sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu. Aku Syahnas. Dan aku Anis. Yang selama 30 menit ke depan kita bakal ditemenin sama Kak Eka. Halo Kak Eka. Halo. Sebelumnya makasih banyak udah mau nyempatin diri untuk datang ke sini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Kak. Oke, namaku Eka. Aku di Perminyakan Trisakti angkatan 2008. Saat ini title aku di kantor kebetulan di Saka Energi Indonesia itu sebagai Reservoir Engineer. Oke. Salam kenal ya Kak. Tadi apa kabar? Gimana perjalanannya ke sini? Pertama kali ya. Jadi ya udah pakai Google Map aja. Oh. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kita sekarang lagi bahas tentang Reservoir Engineer nih. Kakak sendiri udah berapa lama sih Kak berkarir as a Reservoir Engineer? Oke, kalau berkarir di Reservoir Engineer sendiri sih aku sebenarnya nih ya awalnya lulusnya tuh kerja pertama kali jadi prot-eng ya kan, kemudian masuk di Saka 2014 ya kan, sebelumnya di Pertamina EP gitu, terus 2014 di Saka itu sebagai prot-eng dulu, junior prot-eng itu selama sampai 2017 ya kan. Nah 2017 itu kemudian kita ada sistem development. Jadi ditanya mau jadi RI nggak, kata dia gitu. Aku nyebutnya RI ya gitu. Oh, mau jadi RI nggak? Oh ya udah boleh gitu kan. Nah semenjak itu aku jadi RI dari 2017 sampai sekarang, berarti 5 tahun ya. 5 tahun plus 2 tahun jadi prot-eng gitu. Berarti udah cukup lebih lama jadi reservoir daripada production ya Kak? Kira-kira kenapa sih Kak dari production pindah ke reservoir gitu? Kenapa lebih tertarik ke reservoir atau gimana? Awalnya tuh karena kesempatan ya, maksudnya kalau masih muda gitu kan, terus juga kita kan pengalaman kerja nggak mau di situ-situ aja, jadi waktu itu karena ada sistem development juga di kantor, ya kenapa enggak ditawarin langsung kan sama bos gitu, oke kenapa nggak dicoba gitu, karena basicnya juga waktu kuliah tugas akhirnya ngambilnya kan reservoir kan gitu. Iya. Oke, aku mau mewakilin mungkin buat yang belum mengerti banget tentang reservoir. Sebenarnya di reservoir tuh ngerjain apa aja sih Kak? Nah, ini kalau di lingkup kerja ya, balik lagi ya. Kalau misalnya reservoir kan yang kita tahu ya tentang reservoir itu sendiri ya, mungkin ya tentang pressure apa segala macam. Cuman aku di sini kayaknya nggak akan ngebahas detail seperti itu ya. Kalau di reservoir sendiri kita diajak bekerja itu ya tergantung environment di kantor itu, reservoirnya seperti apa gitu. Mungkin kalau misalnya Syahnas atau Anis itu yang paling tahu tuh apa sih, coba simulasi gitu kan, atau apa sih ya, material balance kayak gitu. Ya itu common sih gitu. Itu common, cuman di samping itu tuh sebenarnya banyak banget gitu. Jadi nggak cuma di situ-situ aja. Berarti apa awal? Siapa mau nanya dulu? Lebih di office atau di site Kak? Aku sih lebih di office, cuman kebetulan tuh kantor aku waktu itu kayak mau discovery sumur gitu kan. Nah aku dapet kesempatan tuh jadi di SD engineer di situ buat in charge ya kan. Jadi ke lapangan
Nah, kalau kayak di ST gitu kan jarang-jarangnya terjadi ya, karena itu kan sumur-sumur eksplorasi gitu kan. Jadi ya lumayan, jadi dapat kesempatannya banyak banget. Jadi reservoir engineer tuh luas gitu. Kalau menurutku sih luas ya gitu. Oke. Nah, tapi kan Kak, kita nih sekarang lagi lagi menjalani masa pandemi. Nah, kemarin tuh gimana sih Kak? Apa ada perbedaannya? Maksudnya sebelum pandemi sama setelah pandemi gitu. Sebenarnya karena basicnya di office ya, nggak ada perbedaan sih. Ya paling tools ya. Kalau biasanya kan kita ke kantor disediain komputer apa segala macam, ini Untuk kan software gitu ya Kak? Iya gitu. Ini kan cuman di rumah kayak koneksi internet ya, sebenarnya tools aja sih. Tapi kalau untuk masalah kinerja atau apa sih, kita nggak ada kendala sih. Ya kerja aja gitu. Kalau dari yang tools itu kita kan kalau reservoir itu biasanya pakai software gitu ya Kak. Kalau Kakak biasanya softwarenya gimana yang Kakak pakai? Nih, sebenarnya kalau reservoir itu asal kita tahu konsepnya, kan kita udah belajar ya di perminyakan seperti apa gitu kan. Kalau kalau tools kayak tools simulasi apa itu kan sebenarnya ngebantu kita sih untuk kerja tuh lebih cepat. Dan kita bisa integrasi sama yang lain seperti kayak GNG atau mungkin sama production engineer gitu kan, atau mungkin sama drilling engineer gitu kan. Nah, kalau di tempat aku sendiri sih ya pakainya sih simulasi ya, reservoir gitu. Terus selain itu ya yang lain-lain masih banyak sih gitu, kayak misalkan material balance, kalau kamu tahu, mungkin ini sebut merek ya, Petex, atau ini yang aku pakai di kantor aku. Cuman mungkin di teman-teman yang lain nih yang udah expertise di reservoir engineer pasti udah pakai yang lain gitu kan. Masih banyak sih kayak gitu. Kalau material balance itu berarti ngitung manual ya Kak? Kalau material balance, kalau di aku sih nggak ngitung manual ya, karena pakai software juga. Iya, pakai software itu tadi yang namanya Petex. Jadi kalau Petex tuh ada gap, ada material balance, ada prosper gitu, kayak gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak, flashback pas Kakak pertama kali keterima di posisi reservoir engineer. Itu gimana sih Kak rasanya? Rasanya sih sebenarnya lebih ke ini nih opportunity gede gitu buat aku. Kenapa gini? Jadi kalau kita kerja gitu kan, selain kita ngedalemin apa sesuai title kita gitu, kita juga harus melihat kan flow bisnis proses yang ada di kantor kita gitu. Ilmunya itu tuh kayak gimana sih flow bisnisnya gitu kan. Nah, waktu itu karena ditawarin reservoir, ya aku bukan nggak mau, bukan karena perut gitu-gitu aja, bukan ya gitu. Cuman ada kesempatan nih, ya udah kenapa enggak. Toh memang kan aku waktu itu nggak bersinggungan sama sekali ya sama simulasi. Bahkan simulasi itu aku baru bener-bener di develop itu sama manajer aku waktu itu, yang memang dia basicnya RI. Itu namanya Mbak Rini. Mbak Rini tuh angkatan perminyakan 91. Jadi Mbak Rini Saputra tuh bener-bener dia develop aku untuk jadi RI itu. Dan dari situ ya udah memang terus aja kayak gitu sampai sekarang kayak gitu sih. Berarti mencoba hal baru gitu ya Kak di reservoir ya mencoba mendalami hal yang ya waktu itu kan kurang lebih aku 3 tahun ya berhubungan dengan Proteng gitu kan, dan ke lapangan juga, cuman memang nggak yang in charge full gitu, nggak gitu. Cuman ya enak kan jadinya kalau misalnya kita Proteng ada ilmunya, terus habis itu ketambahan reservoir, jadi tuh kita dapet nih flow-nya seperti apa gitu. Kalau dari Proteng ke RI-nya itu kira-kira perlu beradaptasi lagi nggak Kak di lingkungan baru atau? Enggak, karena kebetulan aku kan satu departemen tuh ada semua gitu kan, dari RI, GNG, terus Proteng juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya adaptasinya sama teman-teman aja gitu kan. Cuman kan ya sesuatu hal yang baru, istilahnya lebih ke objektif pekerjaan kita kan berubah. Ya, istilahnya yang tadinya tuh kita mungkin berurusan dengan well test yang produksi, data-data produksi. Nah, ini tuh kita lebih ke sama data-data produksi itu kita olah juga untuk disimulasi, cuman ya pekerjaannya agak beda lah sedikit. Oke. Nah, berarti agak susah juga ya Kak beradaptasinya sebenarnya.
Ya susah-susah gampang sih Kak. Kebetulan di lingkungan kerja aku, di departemen aku tuh semuanya support gitu. Jadi apapun yang waktu itu karena masih junior ya. Jadi apapun yang junior mau, yang penting dari kitanya nih, kita tuh mau nggak sih buat ngegali kayak gitu. Kita tuh ada curiosity nggak sih buat ke situ gitu. Kayak mau nanya ini, mau nanya itu, istilahnya ya anggap aja kita tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi nanya hal detail sedetail mungkin ke teman-teman waktu itu di subsurvey sih pasti selalu dijawab dan emang bener-bener di develop kayak gitu. Aku mau nanya nih Kak, selama Kakak berkarir software engineer, apa sih Kak pengalaman yang paling susah banget nih, paling berat gitu di selama Kakak berkarir? Gini ya, aku nggak tahu ya gimana yang lain. Cuman aku tuh sebenarnya paling males simulasi karena kayak banyak banget kan harus history matching atau apa, karena kan tadinya broadeng gitu kan. Ya bukan susah sih ya, lebih ke bisa sih, cuman kayak rada males, adalah males-malesnya gitu tuh ada gitu. Males banget nih ngerjain kayak gini karena kan berhubungan dengan simulasi tuh rada ada yang lama kayak gitu kan. Terus ya tapi ya dijalanin aja sih kalau kayak gitu. Mau gimana? Kalau dari pekerjaan nih Kak, misalnya ada nggak sih kadang kayak misalnya satu lapangan datanya nggak lengkap gitu, misalnya mau history matching nggak bisa, atau mungkin Kakak udah ngerjain tapi ternyata nggak sesuai, ada yang salah gitu. Itu pernah nggak sih Kak? Terus gimana cara ngatasinnya kira-kira? Pasti ya. Jadi ini buat adik-adik nih ya yang masih kuliah gitu. Kalau kamu ngelihat data di kampus tuh itu bener-bener ideal. Ya menurutku tuh sangat-sangat ideal. Tapi saat kamu udah di dunia kerja itu tuh yang kamu hadepin, data nggak ada. Terus gimana? Ini kalau lapangan ini bisa nggak ya pakai analog lapangan lain kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sih tantangannya tuh yang ya lumayan sih gitu. Kayak gitu tuh. Nah, itu yang nggak idealnya tuh yang kayak gitu-gitu Itu sih. biasanya gimana tuh Kak? Ya biasanya nih jadinya soft skill ya. Jadi soft skillnya kita tuh makanya kalau kayak gini-gini tuh ketemu sama orang, terus ketemu kalau di kampus tuh ketemu sama senior yang mungkin udah kerja. Ini bagus banget buat ngedevelop soft skill kamu gitu. Jadi waktu di kerjaan itu kita bakal ketemu sama orang yang macam-macam kan, gitu kan. Kadang apa yang ada di komputer kerja kamu, segala macam deh, data atau hasil evaluasi orang, belum tentu semua ditaruh, ya kan. Nah, sama orang itu istilahnya gitu, sama senior kita atau sama partner kerja kita gitu kan. Nah itu tuh hubungan kamu sama teman kantor tuh aku bilang ya harus baik gitu. Jadi di situ kita bisa diskusi ya kan. Mintanya dari situ pendekatannya. Kalau aku ya gitu. Dan so far sih semua ngebantu gitu. Dan itu benar gitu. Jadi nggak semua hasil evaluasi itu ada di depan mata kamu gitu kan. Jadi kita juga harus komunikasi sama sebelah kita lah, sama teman kantor kita lah. Ya, karena siapa lagi kan? Kita kan kerja nggak sendiri gitu, teamwork kan. Gitu. Jadi harus ini ya Kak, inisiatif gitu, nanya-nanya ke teman, ke orang-orang. Jadi kalau ada kerjaan yang salah, biasanya enaknya tuh sebelum kerjaan kita dijudge salah, kita bisa nanya nih sama teman kita yang mungkin kalau aku bilangnya lebih senior ya, pengalamannya lebih banyak dari aku. Nanya, Mas, Mbak, ini tuh kerjaan aku udah oke belum sih? Coba dibikin PowerPoint, terus dipresentasiin sedikit. Ada masukan atau enggak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi masalah tuh nggak dihadapin sendiri. Terus udah kalau salah nggak dikerjain, nggak gitu kayak gitu. Berarti sebenarnya environment Kakak tuh sebenarnya mendukung banget ya Kak? Iya sih, kalau alhamdulillahnya gitu ya. Kalau di kantor aku ya gitu. Jadi happy. Oke Kak, tadi kita udah bahas soal duka-dukanya. Nah, sekarang aku mau nanya soal sukanya sekarang Kak. Sukanya Kakak selama jadi reservoir engineer tuh apa aja sih Kak? Banyak. Ya maksudnya banyaknya di sini sih kita nggak bilang materi ya gitu. Aku sih lebih ke ya namanya kerja sebenarnya kan nyari duit ya gitu. Kalau ditanya kerja nyari apa, bukan nyari pengalaman. Kalau aku bilang aku kerja nyari duit gitu kan. Cuman ya balik lagi, aku dapat pengalaman banyak, aku dapat ilmu banyak dan ketemu orang kan banyak ya.
nggak cuman dari Trisakti aja nih perminyakan gitu, senior yang lain juga gitu. Jadi ya sukanya itu segala sesuatu yang susah, yang baru, yang kita nggak tahu gitu kan. Itu tuh kayak bebannya tuh dibagi bareng gitu loh. Dibagi barengnya tuh karena yang lainnya juga ngebantuin kayak gitu. Kita nggak belajar sendiri gitu. Terus apa ya? Ya ini aku nggak tahu ya antara suka atau duka ya. Aku kerja kan 2013. Jadi RI 2017 gitu kan. Itu kan lapangan-lapangan yang dikerjain pada saat itu di kantor aku gitu kan udah lumayan lama ya, mature gitu kan. Jadi udah banyaklah teknologi yang masuk gitu. Ya susahnya nih, ada susahnya ya. Itu tuh bener-bener kayak nyari sesuatu yang harus beda sama yang sebelumnya. Iya kan, yang nyari tuh ya nyari untuk lapangan ini harus diapain lagi nih gitu kan. Karena kondisi lapangan juga udah lama, jadi kan banyak gitu. Apa sih kita tuh mau optimalisasi pakai apa lagi sih? Nah itu ya susah, menurutku susah ya, karena udah nggak bisa konvensional lagi gitu loh. Jadi udah masuk macam teknologi dan itu balik lagi kita kan belajar hal baru ya. Jadi ya sukanya jadi banyak pelajaran baru karena kita create something new kan gitu di lapangan yang udah lama lah istilahnya kayak gitu sih. Berarti seru juga ya Kak, lebih ke lingkungan sekitar orang-orangnya gitu yang bikin Kakak jadi bertahan sampai sekarang gitu. Iya kayak gitu sih. Karena kerjaannya juga lumayan challenging ya tiap tahun gitu. Lumayan susah juga ya Kak. Tapi karena dari aku dengar-dengar nih kayaknya lumayan susah juga ya Kak buat jadi reservoir engineer kalau nggak ada bantuan orang-orang gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak tips and trick gitu nih dari Kakak buat kita yang mahasiswa? Kayak apa sih yang perlu kita siapin dari sekarang kalau misalnya pengen jadi reservoir engineer? Jadi reservoir engineer. Bingung nih. Sebenarnya ya basic sih. Kalian kan kuliah nih sama ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen gitu kan. Sebenarnya balik lagi kalau kuliah itu kan kita lihat konsep ya gitu. Jadi kamu jangan lihat ya soal ujian seperti apa itu akan apply di kerjaan nggak wonder akan sebagus itulah gitu kan. Cuman yang aku harapin sih kalau bisa kita tuh tahu konsep gitu. Konsepnya jadi RI itu apa sih? Kayak gitu kan. Nanti setelah itu kita develop terus gitu. Apa-apa aja sih yang emang nyambung sama RI? Ya itu dari perkuliahan ya dari kuliahnya itu gitu kan. Nanti di situ kamu juga tahu minat kamu apakah benar di RI atau minat kamu ke yang lain gitu. Apakah semata-mata karena nilai RI kamu bagus jadinya pengen jadi RI gitu kan, atau nggak mau jadi RI deh susah gitu. Ya sebenarnya sih apa yang kamu terima sekarang nih di kuliah, ilmunya dari bapak ibu itu benar-benar kamu ambil semua gitu. Kalau bisa ya gimana caranya jangan sampai hilang lah sampai kerja gitu, konsep dasarnya itu ya gitu. Nantinya kan juga akan ngikutin sendiri gitu. Kalau ditanya biasanya sih kan balik lagi konsep-konsep dasar itu pasti keluar lagi lah kalau jadi RI gitu kan. Nggak jadi RI aja sih, proteng pun juga, drilling pun juga gitu. Bukan semata-mata yang lainnya nggak butuh itu gitu. Tapi kalau menurutku ya udah pelajaran yang di kuliah tuh benar-benar dipelajarin, jangan sampai lupa. Tapi Kak masih lupa. Tapi Kak kalau dari Kakak kan pernah di proteng juga kan? Itu ada korelasinya nggak sih sama yang di reservoir? Oh pasti. Mirip-mirip atau? Sebenarnya beda ini aja sih, beda yang kamu kerjain aja gitu. Kalau production engineer kebetulan kalau di kantor aku tuh lebih banyak ngurusin sumurnya gitu kan. Kalau misalkan di reservoir engineer di tempat aku nggak cuman selain sumur gitu kan, tapi banyak yang lain gitu. Jadi kalau sekarang nih environmentnya kalau aku kerja nih karena ngikutin bisnis proses di perusahaan gitu ya, kita tuh istilahnya cadangan, kamu tahu kan cadangan gitu kan.
Gimana sih seberapa kaya kita itu kan siapa lagi kalau yang prediksi kalau nggak kita kan engineer gitu. Khususnya kalau di aku reservoir engineer gitu kan. Jadi si reservoir ini tuh yang menentukan juga gitu. Seberapa besar sih kekayaan perusahaan itu gitu loh. Seberapa lama gitu kita bisa produksi ini gitu. Jadi di situ tuh benar-benar kita nggak hanya technical tapi juga tahu gitu gimana sih flow-nya di bisnis prosesnya di kantor kita masing-masing kayak gitu. Apakah wah harus istilahnya sekaya mungkin nih, tapi realitanya bisa nggak sih sekaya itu gitu. Namanya perusahaan kan kayak gitu kan, mau sekaya mungkin kita punya cadangan sebesar mungkin, tapi apa benar sih segitu kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke, aku tuh sempat penasaran nih Kak, sebenarnya teori-teori yang kita dapetin di kampus itu sebenarnya benar-benar digunain banget nggak sih Kak pas kerja gitu, kayak kepake banget atau masih banyak sebenarnya yang harus kita pelajarin hal-hal barunya lagi nanti? Pastinya kalau yang di kampus tuh kepake banget ya. Contoh kalau RI apa sih yang C1 sampai terakhir. Nah, itu sesimpel baca itu aja itu ada di kantor. Report seperti itu gitu. Ya, balik lagi kalau data di kampus kita tinggal jawab kan ideal. Nah, itu nggak selamanya kamu temuin kayak gitu di kantor kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya secara konsep ilmu di kampus ya sangat-sangat kepake. Kalau kamu mau ini ya, maksudnya mau gali gitu kan. Ya persamaan nama-nama orang yang kayak gimana-gimana itu semua ada. Jadi saat kamu pakai software nggak serta-merta kamu pakai software itu tapi kan nggak tahu ngejalaninnya gitu kan. Dia prosesnya pakai rumus apa, itu kan juga harus paham di situ kayak gitu. Kayak gitu sih, apa sumurnya dipakai, kalau pakai persamaan ini buat sumur ini cocok nggak ya kayak gitu. Simpel itu sih. Tapi pas kakak kerja itu nanti yang teori-teori yang kakak dapetin di kampus itu selain kakak tanya-tanya ke yang udah kerja di situ, kakak dapetin biasanya di mana Kak? Paper, baca paper, baca buku, atau ya dari teman-teman situ kalau misalnya Mas atau Mbak, aku mau nyari ini tuh, kamu ke sini aja nih biasanya kayak. Baca ini nih, baca itu tuh gitu. Kan kadang kita bingung ya mau baca yang mana ya, apalagi kalau anak-anak baru tuh gitu tuh. Baca yang mana duluan ya? Di kampus kayaknya nggak belajar ini deh. Nah, itu tuh kita harus ngobrol satu sama lain. Kayak gitu sih. Berarti balik lagi ke soft skill tadi ya Kak? Iya dong. Harus pinter-pinter nih kita ngobrol ke teman-teman gitu. Iya, dan juga kita jangan nanya-nanya doang, tapi ternyata outputnya mana nih? Tetap nggak bisa, jadi juga harus fast learner juga gitu kan. Harus cepat beradaptasi gitu ya. Kalau menurut kakak nih, gak tahu ya ini menurut kakak agak sensitif apa enggak? Apa tuh? Aku mau nanya nih, jadi kalau jadi reservoir engineer itu kan lumayan sulit nih Kak. Kira-kira menurut kakak worth it gak sih salary yang dikasih sama company-nya? Kalau sekarang aku ya worth it aja. Kalau dulu Kak di awal-awal atau mungkin sebagai production engineer? Balik lagi sih, gimana kamu kehidupannya sebesar apa? Kalau aku dari dulu sih kerja ya oke-oke aja lah salary gitu. Maksudnya memang banyak yang lebih gede lah gitu. Itu kan semua tergantung dari masing-masing kamu kerja di mana gitu kan. Gimana ya kalau rezekinya memang dapat yang company yang lebih besar lagi, mungkin ya gajinya mungkin lebih oke. Cuman kalau kita sih ngelihat range aja ya. Kalau range-nya oke ya jalanin sih. Tapi gitu. Berat banget, maksudnya dari kerjaannya itu sangat beratkah atau enggak terlalu berat gitu? Beratnya sih sesuai porsi, ya sesuai title kamu gitu. Kamu nggak akan diberatin sama yang lain kayak itu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ini bisa jadi closing statementnya Kakak. Boleh kasih sedikit motivasi nggak sih Kak buat sobat perminyakan yang sekarang lagi kuliah gitu dan punya impian untuk kerja di industri migas, terutama buat yang mau jadi cita-cita jadi reservoir engineer? Jadi hal dasar selain kita belajar nilai
cukup bagus gitu. Ya nilai nggak coba. Yang penting kita paham. Itu tuh nomor satu deh. Menurut aku di kuliah jangan disia-siain deh. Aku aja mungkin dulu agak nyanyiain ya. Jadi kebut-kebutannya tuh pas kerja gitu. Dikebut-kebutnya pas kerja dan di compare sama yang lain gitu. Jadi agak effort juga tuh di situ. Yang penting sih kalau memang lagi kuliah nih, kuliah yang bener, dengerin dosennya, kerjain tugasnya, jangan ngeliat sana sini ya. Kalau bisa ya kerjanya bareng lah gitu kan. Cuman kalau bisa kalau temennya nggak paham atau kamu nggak paham, ya diskusi lah, ngobrol kayak gitu. Jadi pahamnya bisa bareng-bareng. Ujiannya keluarnya bagusnya bareng-bareng. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa interaksi sama teman-teman yang lain gitu. Aku sih bukannya bilang kalau teman-teman yang jarang interaksi itu nanti di dunia kerjanya jelek ya gitu. Enggak gitu. Cuman untuk aku yang dulu sebenarnya lulus SMA juga temen yang nggak terlalu banyak atau gimana, waktu kuliah tuh lumayan ini juga ya wah ini kalau nggak punya temen kita mau nanya sama siapa kayak gitu. Terus kalau nggak nanya sama yang udah pernah gitu selain dosen yang mungkin yang lebih enak buat diskusi, ya mau siapa gitu. Dari situ kan juga terbentuk ya soft skill gitu. Jadi kita gimana sih cara berbicara sama orang kayak gitu. Jadi ya menurut aku kuliah iya, organisasi juga iya gitu. Memang sih di CV juga organisasi nggak terlalu itu. Cuman ya itu bisa jadi nambah-nambah pertimbangan juga kan. Kalau kita tuh cara ngomongnya juga oke kayak gitu sih. Berarti dulu kakak juga lumayan aktif di organisasi ya kak? Ya nggak aktif banget ya. Kalau di Trisakti perminyakan ya himpunan ikut, terus sama IATMI, kayak gitu-gitu. Oke Kak, berarti dari apa yang kita dapetin dari kakak nih udah lumayan banyak banget ya Kak. Kita udah dapet motivasi, dapet cerita-cerita kakak, dapet pengalaman, suka duka, segala macamnya. Terus kayaknya kita udah di penghujung acara banget nih Kak. Makasih banget sebelumnya udah bisa datang ke sini menyempatkan waktunya. Makasih juga ya Ani, Syahnas. Makasih banyak Kak. Jadi jangan takut jadi RI. Nggak takut kok Kak. Nanti mungkin akan dicoba. Ya udah kalau gitu mungkin dari aku Anis, aku Syahnas. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di BHP selanjutnya. Bye bye. Thank you semua.